Selamat siang kawan-kawan. Sebelumnya mohon maaf ya agak terlambat tadi, agak berhalangan dikarenakan baru selesai ibadah. Sebelumnya saya izin menggunakan diri, nama saya Paska Parasen Silalahi dengan NIM 124170021. Di sini saya akan membawakan yaitu tutorial mekanika fluida pada sore hari ini. Tolong didengerin ya, karena kan nanti ada resume juga. Oke, soal pertama kita baca body weight 1000 pounds force when exposed to a standard earth gravity. Yang dimana gravitasi standarnya bumi ini adalah 32.174 feet per second kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah masanya jika dia itu berada di kecepatan gravitasi bulan, dan juga jika bagaimana percepatan akselerasinya itu di 400 pounds force. Ini udah dikasih tahu jawabannya, yang A itu ada 454 kg, yang kedua yang B itu ada 165 pounds force. Kita tulis itu adalah beratnya yaitu 1000 pounds force, yang itu mana kita bisa ketahui 1 pound force itu sama dengan 4,44822 Newton. Nah, dan juga kita juga diketahui itu gravitasinya. Itu 5 kali 0,35. Nah, ini kita ubah dulu ke meter per sekon kuadrat. Jadi 74 feet per sekon dikali 0 kuadrat. Itu akan menghasilkan sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Bulan, itu saja sini bulan Jimon sama dengan 1,62 meter per second kuadrat. Nah, yang tadi yang pertama ditanyakan adalah berapa masanya di dalam kilogram. Nah, ini kita kerjain yang A. Kita masukin dulu hitungannya, kita konversi masanya sih hitungannya. Jadi W sama dengan 1000 dikali 4,44822, itu akan menjadi 4.400. Bentar. Kita ulang. Jadi 1000 dikali
2 itu sama dengan akan jadi 4. Nah, gravitasi. Jadi kalau kita untuk mencari massa ini, kita tinggal balik. Jadi massa sama dengan berat dibagi gravitasi. Jadi ini akan menjadi sama dengan yang seperti yang kita dapat ini. Lima dua dua dibagi 4. Jadi rumusnya itu Yang atas, ulang. yang atas. Yang atas mana nih? Ini. Bawahnya. Ini. Yang 1000 tuh. Oh, ini 1000 ini. Ya itu di rumusnya itu Ki apa G itu? Itu ini apa sih namanya? Beratnya itu dikonversi jadi Newton, itu kan masih lbf tuh, itu bisa dibilang pounds force, jadi dikonversi Newton. Jadi kan kita tahu juga tuh satu pounds force itu kan itu sama dengan 4,444,822 Newton. Jadi kan kita diketahuinya itu kan 1000 pounds force. Nah, dikali sama yang ini biar dapat Newtonnya dalam bentuk Newton. Apakah sudah paham? Oke, lanjut. Lanjut ya, kita ke yang B itu kan ditanyakan beratnya atau bisa dibilang massa sih, massa ketika dia di bulan. Nah, jadi kita masukin dulu, kita cari W moon sama dengan massa dikali gravitasi bulan. Nah, kalau di sini kan kita bisa langsung masukin tuh 453,4 yang dimana tadi kita dapat massanya dikali 1,62. Nah, ini kalau dikali akan menghasilkan 734,5 Newton. Nah, sama kayak yang tadi, itu kita Newton itu kita harus konversi ke pounds force. Berarti 734,5 dikali 0,225. Itu akan menghasilkan 165,277 pounds force. Nah, untuk yang B ini apakah ada yang dibingungin? Halo. Nggak ada bang, lanjut bang. Aman kal. Nggak ada bang. Oke, berarti kita lanjut cari yang C ya. Lalu yang C itu kan ketika akselerasinya 400 pound force tuh, berarti kita bisa dibilang kita masukin ke rumus gaya, yaitu F sama dengan 400 ketika akselerasinya itu 400 ya. Jadi bisa dibilang F sama dengan M kali A lah hitungannya. Tapi ini sebagai A, ini sebagai apa ya? Sebentar, kayaknya agak salah. Tadi kan masih 400 pound force ya, berarti kita harus konversi dulu pertama. Jadi 400 lbf ini atau 400 pound force itu kita harus jadikan jadi bentuk Newton. Berarti
400 dikali 4,44822. Nah, untuk itu coba tolong dihitung ini berapa hasilnya. Ayo dihitung. Jangan males. Halo. 1779,28. Berapa? 1000 779,28. 28 Newton kan. Nah, itu kita masukin ke rumus F sama dengan M kali A, atau bisa dibilang ini hukum Newton 2. Nah, yang kita tanyakan kan itu akselerasinya tuh bisa dibilang yang ditanyain. Berarti A sama dengan F per M. Yang dimana tadi kita juga ini bisa dibilang gayanya lah, ini bisa dibilang F. Berarti gayanya kan 177,28 Newton dibagi yaitu masa yang tadi yaitu 453,6. Coba dihitung Bapak ini. Udah dapat belum hasilnya? Halo. 3,922. 3,92. 3,92 meter per sekon kuadrat. Nah, di soal nomor satu ini yang ABC apakah ada yang dibingungin? Kal, itu 400 dari mana, Kal? 400 400. yang LBF ini atau pons. Iya. Oh, itu. Kita balik lagi ke soal. Ini kan dia dibilang nih how fast will the body accelerate if a net force of ini 400 lbf. Jadi tanya itu kecepatannya ketika gayanya itu 400 bisa dibilang 400 pounds force. Nah, itu yang ditanya dan ini diaplikasikan di bulan atau di ini bisa dibilang di bumi, di bulan atau di bumi gitu kan. Nah, itu ini udah paham belum atau gimana? Paham, Cal. Berarti lanjut nih, gak ada screenshot kayak 25. Berarti lanjut ya. Cal, mau nanya, Cal. Apa tuh, Mon? Itu 4,44822 itu berarti udah jadi ketentuan untuk ngubah LBF ke Newton. Ya, ini konversinya 1 lbf ke Newton itu 9 segini. Jadi misalnya nih 1000 ini harus dikali sama ini biar tahu Bapak sih nilainya 1000 lbf. Pounds force ini Bapak nilainya Newton gitu, seni Bapak Newton gitu. Jadi harus dikali ini. Oke, Cal. Apa tuh, Peter? Nanti bisa nggak, Cal, untuk beberapa konversinya itu yang sekiranya penting nanti untuk ujian dipaparkan di terakhir atau di mana nanti menurutmu yang bagus, biar nanti kami nggak salah juga gitu apa aja yang perlu dikonversi. Soalnya ada juga beberapa yang kami lihat konversinya itu berbeda dari sumber-sumber beberapa lah gitulah. Paparkan nanti tolong ya. Oke, aman aja lekku. Apalagi Rian? Kal, mau nanya, itu dari yang di B itu N ke LBF dikali 0,225, sedangkan yang di C itu dikali 4,448 itu gimana, Kal? Yang mana? Yang di
itu tuh yang di atas C itu kan dari Newton ke lbf itu Nah, dikali 0,225, sedangkan yang di C itu dikalinya 4,448. Jadi oh, emang beda gitu. gitu ya. Jadi apa ya, bisa dibilang gimana ya? Kalau dia dari oh, misalnya nih, kalau Consport itu ke Newton itu memang 4,4 itu tadi. Nah, tapi beda kalau dia dari Newton ke Consport itu bakal beda konversinya, nggak bakal dikali 4,4. Jadi eh, ini nggak bakal sama ke dari N ke LB. Consport itu tidak akan sama ketika Consport ke Newton, itu bakal beda angka konversinya, nggak bakal sama mereka. Oke, oke. Terima kasih. Jadi ini kita lanjut ya. Ini mager mah. Oke, kita lanjut soalnya ya. eh Bisa dibaca sendiri ya soalnya ya. Nah, mungkin ya karena malas juga sih bahasa Inggris. Mungkin saya langsung aja ke diketahuinya. Given itu yang pertama kita ketahui kan ini panjangnya, atau bisa dibilang lengthnya itu kita singkatnya jadi L, yaitu 10 cm. Itu dikonversi ke meter jadi 0,1 meter. Lalu kita tahu juga yaitu diameter dalamnya, bisa dibilang yang ini nih yang ditunjukin di gambar ini. Wih. Tunggu sebentar ya kawan-kawan, ini agak bermasalah pentapnya. Kalau di layar nge-lag nggak kawan-kawan pentapnya? Aman, Cal. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan baru sampai diameternya tuh, kan dikasih tahu di soal tuh diameternya itu 10 cm. Jadi kita tulis diameter sama dengan 10 cm. Nah, itu kita konversi. Kita konversi itu jadi 0,1 juga. 0,1 meter. Dan dari diameternya juga kita ketahui bahwa itu kita bakal dapat jari-jari, yaitu jari-jari itu kan bisa dibilang setengahnya diameter. Setengahnya diameter.
Berarti tunggu sebentar kan kawan, ini agak nge-lag pentabnya ini. Oke, bye.
Halo, halo, apakah sudah terdengar kembali suaranya? Halo? Ada Kak. Oke, kita lanjutin ya yang tadi ketinggalan tuh. Oke, jadi kan setengah D kan, berarti setengah dikali 0,1. Berarti jari-jarinya itu adalah 0,05 meter. Oke, sini kita tahu juga bahwa ini kan kita tahu nih, fluid layer nih, kita bisa bilang ketebalannya lah. Kita tulis saja, kita anggap aja T. Tapi T kecil lah. Itu 2 mm. Itu kita konversi juga, itu jadi 0,002 meter. Dan juga kita juga dapat di sini yaitu power ketika dia berotasi. Jadi kita tulis P sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 6 W, atau bisa dibilang watt. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus pertama-tama mencari sudut, kecepatan sudut lah bisa dibilang, dengan rumus Ohm sama dengan 2pi dikali N dibagi 60. Nah, ini kita masukin, berarti 2pi dikali N-nya itu 10. Oh ya, di sini tadi lupa aku nulis N-nya itu sama dengan 10 RPM. Berarti ini dikali 10 dibagi 60. Nah, di sini kita bisa coret 2 sama ini 60-nya. Sama 10 juga kita bisa coret. Berarti akan menjadi pi per 3, yang dimana itu hasilnya adalah 10 1,047 radian per second. Nah, ini untuk mencari rumus kecepatan sudut. Nah, habis itu kita cari yaitu kayak rumus kalau bisa dibilang kecepatan dinamik lah. Jadi rumusnya itu sama dengan power kali yaitu ya tadi ketebalan
air sama udara kan, yang dimana di bawah itu air, yang di atas itu udara. Nah, terus untuk ketinggiannya itu kayak kita jumlah aja itu 2 feet tambah 2 feet berarti kan 4 feet. Haknya sebentar ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai H. H-nya itu sama dengan 4 feet. Nah, itu kita ngerjainnya ini pakai hukum hidrostatik, atau bisa dibilang kalau kalian tahu itu P sama dengan kalau itu kan berat jenis, atau bisa dibilang Y kayak gini, Y dikali H. Jadi kali H. Nah, jika kalian tahu buat jenis air itu, kalau biasanya kan pada tahu 1000 kan, yang 1000 itu kan. Nah, kalau dia dalam bentuk pounds per feet itu jadinya itu 62,4 pounds per feet. Nah, itu ketika dia dalam bentuk pounds per feet itu buat jenis air. Nah, ini kita konversi lagi ke PS1 PSI. 1 PSI itu sama dengan 144 pounds per feet pangkat 2. Nah, jadi kita bisa cari H-nya itu, kita pertama cari H yaitu 7, yaitu ini kan bisa dibilang mana ya? Asal muasal 7 ini dari sinilah bisa dibilang. Kan tadi kan P sama dengan buat jenis dikali H. Jadi ini tinggal diputar balik, H sama dengan P per massa jenis. Buat jenis lah bisa dibilang. Nah, jadi 7 dikali 144 pounds per feet dibagi 62,4. Nah, itu akan menghasilkan H sama dengan 16,15 feet.
Nah, jadi kita bisa tambahkan juga, kita bisa cari H total, berarti sama dengan 16,15 itu ditambah 2 akan menjadi 18,2 feet. Itu untuk jawaban yang A. Oke, yang sejauh ini yang A ada yang dibingungin nggak? Halo, halo. Boleh coba di scroll ke atas nggak, Kak? Oke. Yang mana tuh, Mon? Ini udah di atas. Cal, mau nanya Cal, Ya. bisa dijelasin ulang nggak yang mencari apanya itu gamma air itu? Yang mana Enggak tuh? yang Oh, ini konversiennya kurang paham aku masih Cal. yang buat buat jenis air itu. Iya yang ini nih. Oh, itu aslinya sama aja kayak 1000 loh, tapi dia dalam satuan apa ya? Satuan yang lain gitu. Jadi kalau di satuan yang lain itu dia dalam bentuk 62,4 pound squid. Itu yang lainnya. Kalau kita biasanya pakai yang 1000 tuh, bisa dibilang raw jenis lah itu, bisa dibilang tuh, yang gamma air itu. Nah, kita pakai itu yang ini yang 62,4. Paham nggak, Dar? Jadi kita pakai satuan bukan satuan yang ini loh, yang SI loh. Lanjut Cal. Cal, Apa? Paham? itu yang 144 lb per feet pangkat 2 itu dari mana itu? Itu untuk konversi ini ke PSI, ke ini PSI, bisa bilang lah. Ini konversi ini ke sini. Jadi dia harus dikali ini 144. Jadi kan satu PSI itu sebenarnya 144 lebih per feet. Oke, Kal. Ya, ada yang tanya lagi nggak? Kalau boleh persempit nggak kalau layarnya? Screenshot. Apa? Boleh. Tapi ya kalau agak acak-acakan. Amannya itu. Oke, udah Kak. Bisa kita lanjut berarti? Kita Lanjut, lanjut yang Kal. ke untuk cari yang B ya. Nah, untuk yang B itu kan ditanya the gauge pressure acting on the bottom tank surface. Berarti bisa dibilang tekanan ketika di AB lah, bisa dibilang. Tekanan di titik AB itulah yang di bawah ini nih, di bawah nih, dasar nih. Nah, itu bisa kita cari pakai delta P. Atau bisa bilang perubahan tinggi tekan lah, sama dengan berat jenis air dikali H dibagi 144, sama karena dia akan mau dikonversi pakai yang ini. Berarti tinggal kita masukin jadi 62,4 dikali 4, karena ini 2 ditambah 2 ini dibagi 144. Itu akan menghasilkan 1,73 PSI. Nah, untuk nyari tekanan yang ada di titik AB, berarti kan PAB bisa dibilang pressure di titik A sama AB itu pressure awal ditambah perubahan tekanannya, yang dimana pressure awalnya itu ada 7,
Yang tadi itu yang di pressure gauge yaitu 7 psi ditambah yang sudah kita hitung yaitu 1,73 psi. Nah, itu akan menghasilkan 8,73 psi. Nah, sejauh ini ada yang dibingung nggak nomor yang B-nya? Aman sih kalau
Kita lanjutin ya kawan-kawan tutornya tadi. Jadi kan udah selesai itu yang B. Kita lanjutin yang C nyarinya. Kita listnya ya. C. Nah, yang di C itu kan the absolute pressure of the air in the top of tank if the local atmosphere pressure is 14,7 psi absolute. Bisa bilang P absolute lah. P ABS saja kita singkatnya sini. Nah, ini untuk nyarinya itu bisa dihitung dengan cara tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer seperti yang tadi dibilang. Nah, berarti 7 ditambah yang kita diketahui tadi 14,7 berarti akan menghasilkan 21,7 psi. Nah, dari nomor 3 ini apa ada yang dibingungin dari A, B, C atau mau screenshot? Lanjut aja. Halo, kita lanjut berarti ya. Lanjut Kal. Ini soal keempat. Kita baca dulu ya, the mercury manometer yang kayak di gambar ini menandakan diferensial atau perbedaan pemecahan yaitu 0,30 meter, di mana tekanan pada pipa A itu bisa dibilang di vakum 30 mm Hg atau bisa Hg ya di vakum. Terus yang ditanya adalah determine the pressure in pipe B, berarti bisa dibilang tekanan di pipa B lah. Oke. Nah, pertama kita ketahui dulu kan tadi H-nya Hg itu kan apa tadi? H-nya Hg sama dengan 0,30 meter. Terus ketik ada itu dibilang berarti kan P bisa bilang tekanan di A itu di vakum, bisa dibilang di vakum yaitu 30 mm Hg mmHg lah. Nah, terus masa jenisnya si merkuri lah kan, Hg kan merkuri tuh yaitu 13.600 bisa dibilang kilogram per meter kubik. Terus ada masa jenisnya oli, ini kan oil tuh kan ada air, merkuri dan oli, yaitu 850 kilogram per meter kubik. Nah, kalau kita ingat itu kan ada cara yang left right, yang bisa bilang dari kiri ke kanan, terus ada dari kanan ke kiri. Sama yang satu lagi tuh yang dari bawah ke atas itu. Nah, yang bakal saya pakai itu yang ini aja, dari kiri ke kanan. Nah, kalau di sini bisa dituliskan apa ya?
bisa dituliskan berarti min rho Hg dikali G, yaitu dikali ketinggiannya itu 0,03 ditambah rho Hg juga dikali G dikali 0,30 dikurang rho air kali G dikali ketinggiannya 0,15 dikurang rho oli dikali G lagi dikali 0,50, terus dikurang juga sama yang kita cari pressure B nya. Nah sini berarti kita bisa taruh pressure B sama dengan min rho Hg atau bisa massa jenis merkuri dikali gravitasi dikali ketinggiannya 0,03 ditambah massa jenis merkuri juga dikali gravitasi dikali 0,30 dikurang rho air rho water dikali gravitasi dikali 0,15 dikurang lagi rho oli dikali 0,50 Nah, jadi kita bisa tulis lagi, kita substitusi nilainya. Pressure B sama dengan minus dalam kurung 13.600 dikali 9,81 dikali 0,03 ditambah dalam kurung 13.600 dikali 9,81 jadi dikali 9,81 dikali lagi sama 0,30 yaitu ketinggiannya dikurang 1000 yaitu massa jenis air dikali 9,81 dikali 0,15 dikurang lagi sama massa jenis oli yaitu 850 dikali 9,81 dikali lagi sama 0,50. Pipa B sama dengan ditambah 4.000 maksudnya di koma 8 dikurang 1.471,5 dikurang 4.000
4169,25, maka akan sama dengan menghasilkan 4000,08 sorry. Sebentar. Berarti ini bakal menghasilkan 3.000, 360.000, 36.000,72 dikurang 1.471,5 dikurang 4.179,25 itu bakal menghasilkan 345,29,22 dikurang 4.179,25, maka akan menghasilkan sebanyak itu 303,49,97 Pascal. Nah, apa sejauh ini ada yang bingung? Kalau mau nanya kalau karena nggak jawaban kita lanjut ya. Oke, kita baca, the door shown in the side of the tank is hanged along its bottom edge. A pressure of 100 TSFG is applied to the liquid free surface. Find the force. Oh, berarti ini bisa dibilang kita hitung yang ini FT-nya nih, yang bagian ini kita cari. Oke, pertama kita ketahui dulu yaitu tekanannya tadi. Kita tulis saja tekanan sama dengan 100 PSFG. Itu ada seperti yang kita ketahui ini liquidnya ini masuk jenis ini ada yaitu dengan 1000 pound per feet, lalu ada ketinggiannya yang ini yaitu sebesar 3 feet, dan bisa dibilang lebar lah, kita misalkan aja B ini yaitu 2 feet. Nah, yang pertama kali kita cari itu adalah A, atau bisa bilang luas bidang, yaitu dengan cara lebar dikali tingginya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 feet. Lalu kita cari kedalaman yaitu dengan cara sama dengan H per 2. H-nya itu kan tadi kan ini 3 nih, berarti 3 dibagi 2 yaitu sama dengan 1,5 feet. Terus kita masukin ke rumus gayanya yang berlaku di sini yaitu sama dengan tadi itu buat massa jenisnya dikali luas bidang dikali ya ini tadi kedalaman, ini bisa dibilang kedalaman lah yang 1,5 ini. Kedalaman ditambah tekanan dikali luas bidang, berarti kita masukin yaitu 100 dikali 6
dikali 1,5 ditambah 100 dikali 6. Berarti kan 100 dikali 6 dikali 1,5 itu akan menghasilkan 900. Lalu ditambah 600. Jadi ini akan menghasilkan yaitu sebesar 1500 pound force. Terus kita cari, bisa dibilang gaya titik terpusat sih, bisa dibilang center point sih masalah. Yaitu bisa dibilang YCP sama dengan Y ditambah inersia dikali A dikali ini Y lagi. Berarti kan kita cari dulu inersianya, yaitu B dikali H pangkat 3 itu dibagi 12. Berarti itu akan jadi 2 dikali 3 pangkat 3 dibagi 12. Nah, 2 dikali 3 pangkat 3 itu adalah 54 dibagi 12 akan menghasilkan yaitu sebesar 4,5. Nah, kita balik lagi tadi ke rumus yang ini. Rumus yang ini, yaitu berarti kita masukin yang kita cari sama dengan kedalamannya itu tadi 1,5 ditambah inersianya 4,5 dikali luas bidangnya tadi 6 dikali 1,5 lagi. Maka akan menghasilkan coba dihitung yang ini 1,5 ini. Apakah sudah ditemukan ini jawabannya, kawan-kawan? Halo, halo. Ya, langsung aja berarti. Ini kan berarti 1,5 nih. 2 kal. Iya. Tadi kan 1,5 ditambah 0,5, yang dimana ini 0,5 itu dari 4,5 dibagi 6 dikali 1,5, berarti akan menghasilkan yaitu 2 feet. Terus kita bakal nyari jarak dari ini, bisa dibilang jaraknya lah dari yang D itu dengan cara yaitu H dikurang Y dikali ini, yang ini dikali yang ini apa sih, yang center point ini. Kemudian berarti kan 3 dikurang 2
berarti sama dengan 1 feet. Nah, dari sini kita bisa nyari yaitu momennya dengan cara gaya dikali ini apa sih namanya, jarak, bisa bilang berarti sama dengan 1500 dikali 1 itu sama dengan 1500 pound per feet. Pound per feet. Nah, untuk cari yang itu apa sih yang tadi itu, gaya bisa bilang gaya Excel lah. Yang FT-nya itu berarti kan kita ketahui itu bakal jadi FT dikali 3 sama dengan 1500. Nah, FT-nya itu sama dengan 1500 dibagi 3. Itu akan menghasilkan 500 pound force. Apakah di sini ada yang bingung? Gimana tadi Kal? Yang mana tuh? Yang terakhir. Oh, dibagi doang. Yang ini, yang FT ini. Iya, dibagi dong sama 3, sama yang ini. Bisa ini 3 ini dari tingginya itu bisa dibilang Oh, ini apa? Konversi ya? apa? Konversi yang terakhir itu. Bisa dibilang bukan sih. Ini kan bisa dibilang cari gaya pada satu. Jadi momennya ini dibagi sama tingginya. Kan tadi gini nih bentuknya nih. Ini kan 3, ini 2. Kan ini kan FT nih. Sini FT. Di titik sini tengah nih. Jadi ini kan juga udah kita ketahui itu momennya kan bakal 1500. Jadi dibagi sama yang ini aja nih. Sama 3. Jadi 1500 dibagi 3. Jadi 500 pound force. Oke, paham Kal. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Heavy car, kita dibaca lah. Soalnya agak capek juga ya. Ini kita bisa bilang kita langsung aja lah pakai langsung apa yang dicari aja. Pertama itu kita cari luas bidangnya masih sama kayak tadi yang di atas, pakai B kali H itu sama dengan tadi yang mana itu ini kan tingginya nih, ini tinggi, terus ini tinggi, ini lebar, berarti kan 1 dikali 1,2 berarti adalah 1,2 meter persegi. Lalu kita masukin rumusnya. Ya itu rumusnya ya ini sama dengan Y atas bisa dibilang ditambah H dibagi 2. Nah itu akan yang atas itu yang ini nih, yang 8 nih. Berarti 8 ditambah 1,2 dibagi 2 berarti sama dengan 8,6. Nah untuk waktu nyari ini ada yang bingung nggak? Cuma gini aja rumusnya. Yang atas ini bisa bilang nih, yang atas ini nih dibagi sama ini hasil dari luas bidangnya. Bingung nggak? Atau gimana? Gimana Kal? Yang nyari luas bidang sama ke bawahnya nih, ada yang bingung nggak? Aman Kal. Aman ya? Serius, nanti ujian 0. Oke, kita lanjut ya.
kita jangan lupa ada rumus yang tamanya V surface lah, itu bisa bilang. Berarti kan Y dikali A dikali Y. Nah, untuk FR ini kita bisa langsung cari aja. Sama dengan 9.810 dikali 1,2 dikali 8,6. Nah, ini bakal menghasilkan 101,239 Newton. Sejauh ini ada yang bingung nggak? Kal, Ya, itu komanya sama kalinya bisa itu nggak dibedain? Kadang itu oke. bingung jadinya. Sorry. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Berarti kan kita bisa masukin lagi rumus yang tadi, yaitu yang center point itulah, yang gaya pada titik itulah. Dia kan sama dengan Y tambah inersia dibagi A dikali Y. Berarti kita cari lagi inersianya, sama dengan B dikali H pangkat 3 dibagi 12. Kenapa 12 Bang? Kenapa 12? Itu ada kalau nggak salah rumus momen inersia yang dibagi 12 itu. Yang bagian melalui pusat itu loh, yang apa sih bisa bilang balok yang melalui pusat itu kan bisa dibilang rumusnya kan 1/12 dikali M dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu asal usul 12-nya. Oke, paham Kal. Jadi kalau yang rumus inersia ini tergantung bentuknya sih. Kan banyak tuh rumus momen inersia tuh kan beda-beda tuh. Ada yang dari melalui pusat, melalui ujung, melalui sumbuknya. Itu jadi ya bisa dibilang harus diingat sih rumus momen inersia ini. Walaupun tahu bakal susah. Nah, 2012 berarti kan jadi 1 dikali 1,2 di pangkat 3 dibagi 12. Maka akan menghasilkan sebentar. Sinyalnya agak bermasalah ini kawan-kawan. Mungkin bakal ku coba reconnect dulu ya, bentar ya. Oke, apa share screen-nya sudah muncul lagi kawan-kawan? Udah Kal.
Maaf ya tadi kayaknya agak nge-lag ini antara penteknya kalau nggak laptopnya lah. Maaf ya. Nah ini berarti akan menghasilkan 0,144 meter. Nah, terus kita cari lagi yaitu YCP-nya sama dengan kita pakai rumus yang atas 8,6 ditambah 0,144 dibagi 1 dikali 2 dikali 8,6, maka akan menghasilkan 8,6 ditambah 0,144 dibagi 10,32. Nah, maka hasil akhirnya itu akan menjadi 8,61 meter. Oke, di sini ada yang dibingungin nggak? Kalau enggak, ini selanjutnya soal terakhir ini. Aman Kal. Oke, gitu. Ini soal terakhir ya. Oke, ini soal terakhir. Mungkin ini baru kemarin lah ya dikasih Pak Kolala sama Pak Ilham lah soalnya. Kita bahas aja. Nah, consider a spherical ini terkait buoyancy kalau nggak salah diameter of Dia apung. 1,5 meter dan itulah. Kita langsung aja lah ke ini yang diketahuinya aja given. Itu diameternya itu pertama itu 1,5 meter. Nah, dari sini kita bisa tahu jari-jarinya R-nya sama dengan 0,75 meter. Nah, terus kita juga bisa ketahui beratnya itu 8,5 kilonewton dan juga berat jenis air laut. Yaitu 10,05 kilonewton per meter kubik. Nah, kalau pengen tahu itu kayak gini, gaya atas sama dengan gaya bawah. Nah, jadi bisa kita tuliskan FB sama dengan massa ditambah tegangan talinya. Nah, berarti kan bisa dibilang tegangan tali sama dengan FB dikurang W. Sini kita pertama kita cari dulu volumenya. Itu dengan cara 4/3 pi R pangkat 3. Berarti kita masukin 4/3 dikali pi dikali 0,75 dipangkatin 3. Berarti V sama dengan 1,77 meter kubik. Nah, terus kita cari FB-nya. Ini bisa dibilang kan dia ini dalam mengapung ya barangnya bendanya ini bisa dibilang ini. Ini kan dia mengapung nih. Dan juga dia ditali lah nih kan pakai kabel ini. Nah, berarti kita bisa cari FB-nya itu sama dengan cara air laut itu yang berat jenis air laut dikali sama V, yaitu sama dengan 10,05 dikali 1,77, maka akan menghasilkan 17,85 kilonewton. Nah, ini kita masukin ke rumus tadi tegangan talinya, yaitu FB kurang massanya. Berarti 17,85 dikurang 8,50. Berarti akan sama dengan 9,35 kilonewton. Jauh ini apakah ada yang dibingungin soal terakhir?
Halo, halo. Apakah ada yang dibingungin? Udah sih Kal. Aman Kal. Aman Kal. Berarti dengan ini soal terakhir, berarti tutor pada malam ini bisa dibilang sudah selesai, dan juga nanti akan ada dikirim link ininya apa sih, pengumpulan resume sama bukti mengikuti tutorial. Jika tidak itu bakal bisa. Kal. Ini Bang dia Bang. Ya. Kal. Coba layarnya agak kecilin Ya. lagi mau screenshot. Aduh, kok screenshot sih sekarang? Enggak, yang soal terakhir. Ini kelihatan. Terus segini gimana? Nomor 2 ya. Yang soal terakhir mana kan? Ini terakhir itu kan ini apa sih bilang screenshotan ini soalnya. Oh, Ini soal terakhir. Di bawahnya tuh, nggak ada lagi. udah. Ini bukti ikut ini Harusnya harus udah. game apa nggak usah? Nanti kan ada absen. Kalian screenshot lah. Mau di screenshot gak yang atasnya juga nih? Udah Kal, lanjut Kal. Thank you. Mungkin kita sudahi pada hari ini ya tutorialnya. Mungkin pertama-tama minta maaf lah kalau agak ngelek-ngelek dikit ya. Kalau ketemu lah kan satu angkatan. Mungkin saya sudahi pada malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam Kal. Malam Kal, makasih Kal. Terima kasih orang baik. Jangan lupa ya ngumpul ya resume. Kalau nggak share nama ini. Katanya kata beliau. Diingetin teman-temannya. Kalau nggak ngumpul gimana Kal? Dapat bogem dari saya. Saya pukul nanti Cok kalau kalian nggak ngumpul. Atau kita lanjutin di break. Belum sholat bre. Mau lanjut MKM kita ini tutornya. Batasnya kapan sih Kal? Kumpulan. 2359 hari ini Jumat. Itu di GCR Kal. Enggak, nanti kirim sama PJ-nya nanti. Ini link formnya. Kalau nanti ada bukti ikut tutorial sama bukti resume ya, screenshot aja ini Gmeet-nya. Bohong. Gak percaya udah.